something. Oh, fuck, man. NFTs? You want? I got. The fuck, bro? Dia hanya ingin hidup tenang, jauh dari masa lalu yang gelap. Dengan tangan penuh luka dan hati yang nyaris hampa, kini ia hanya dikenal sebagai peternak lebah. Tapi ketika satu-satunya orang yang peduli padanya menjadi korban ketidakadilan, sesuatu dalam dirinya bangkit. Dan dunia pun akan segera tahu bahwa tidak semua lebah hanya menyengat untuk bertahan hidup, melainkan mendapatkan sesuatu yang sudah seharusnya. Dan inilah alur cerita The Beekeeper. Pada awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Diketahui bahwa Adam merupakan mantan agen rahasia Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi bernama Beekeeper. Dalam konteks ini, Beekeeper merujuk pada sekelompok agen rahasia pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk menangani berbagai kasus di luar kewenangan aparat penegak hukum konvensional. Adam dikenal sebagai salah satu agen terbaik selama masa pengabdiannya dalam organisasi tersebut. Namun ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya lebih awal dan memilih menjalani kehidupan yang tenang sebagai seorang peternak lebah, sebagaimana yang terlihat saat ini. Tak berselang lama, Adam keluar dari gudang peternakan lebah dan bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Nyonya Parker. Dijelaskan bahwa selama ini Adam menyewa gudang peternakan tersebut dari Nyonya Parker. Nyonya Parker merupakan ketua lembaga amal yang bergerak dalam kegiatan donasi bagi anak-anak kurang mampu. Dalam percakapan tersebut, Adam menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Nyonya Parker atas kebaikannya yang telah mengizinkannya menyewa gudang miliknya. Selama ini, Adam bahkan telah menganggap Nyonya Parker sebagai sosok ibu sendiri, mengingat kebaikan dan perhatian yang telah beliau tunjukkan kepadanya. Tak berselang lama, tampak Nyonya Parker sedang bekerja menggunakan laptop miliknya. Namun secara tiba-tiba, perangkat tersebut mengalami gangguan akibat serangan virus, disertai munculnya pesan peringatan yang menginstruksikan agar Nyonya Parker segera menghubungi nomor yang tertera dalam notifikasi tersebut. Karena merasa panik, Nyonya Parker segera menghubungi nomor yang tertera dalam notifikasi tersebut dan tersambung dengan pihak yang mengaku sebagai perusahaan penyedia layanan antivirus. Dalam percakapan tersebut, Nyonya Parker mempertanyakan mengapa laptopnya dapat terinfeksi virus, padahal ia telah berlangganan layanan antivirus. Menanggapi hal itu, pihak manajer perusahaan antivirus menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi gangguan pada sistem mereka. Pihak manajer tersebut berjanji akan memberikan kompensasi dalam bentuk uang, mengingat terdapat sejumlah data di laptop Nyonya Parker yang harus dihapus secara permanen. Ia pun meminta nomor rekening Nyonya Parker dengan dalih akan segera mentransfer dana kompensasi pada saat itu juga. Karena sifatnya yang polos dan mudah percaya, Nyonya Parker pun memberikan nomor rekeningnya. Tak lama kemudian, sejumlah dana sebesar $50.000 langsung masuk ke rekening miliknya. Pada waktu yang bersamaan, manajer tersebut kembali menghubungi Nyonya Parker dan menyatakan bahwa seharusnya ia hanya mentransfer dana sebesar $500. Ia pun meminta agar Nyonya Parker segera mengembalikan kelebihan dana yang telah ditransfer. Karena kebaikan hatinya, Nyonya Parker pun mengakses rekening tabungannya melalui laptop tersebut dengan tujuan mentransfer kembali kelebihan dana kepada pihak manajer. Namun, begitu ia memasukkan kata sandi rekeningnya, seluruh saldo dalam rekening miliknya mendadak hilang tanpa sisa. Tampak jelas bahwa Nyonya Parker mengalami tekanan batin yang sangat besar, mengingat dana yang hilang tersebut bukanlah milik pribadinya, melainkan dana milik lembaga amal. What did I do? Sementara itu, pihak yang mengaku sebagai manajer justru merayakan keberhasilannya. Karena ternyata ia adalah seorang penipu daring yang menyamar sebagai seseorang dari perusahaan antivirus.
Adegan kemudian beralih kepada Adam yang tengah memproses lebah-lebah peliharaannya untuk menghasilkan madu murni. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Adam mendatangi kediaman Nyonya Parker dengan maksud memberikan sebotol madu sebagai bentuk perhatian dan kebaikan hati. Namun setibanya di sana, Adam mendapati suasana rumah Nyonya Parker dalam keadaan sunyi dan tampak tidak berpenghuni. Merasa khawatir, ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah, Adam terkejut ketika menemukan Nyonya Parker telah meninggal dunia, diduga akibat tindakan bunuh. Pada saat yang bersamaan, putri Nyonya Parker yang bernama Verona tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan pistol ke arah Adam. Don't you fucking move. Hands behind your back. And what are you doing in my mother's house? Verona yang diketahui merupakan anggota FBI segera menangkap Adam karena menduga bahwa dialah pelaku di balik kematian ibunya. Beberapa menit kemudian, sejumlah petugas kepolisian dan agen FBI tampak melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di kediaman Nyonya Parker. Adam pun segera ditetapkan sebagai tersangka, mengingat pada saat kejadian hanya dirinya yang ditemukan berada di dalam rumah tersebut. Tak berselang lama, Verona memeriksa laptop milik ibunya dan segera menyadari bahwa sang ibu baru saja menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai jutaan dolar. Dari temuan tersebut, Verona akhirnya menyimpulkan bahwa ibunya kemungkinan besar mengakhiri hidupnya akibat tekanan mendalam setelah seluruh dana tabungannya raib akibat aksi penipuan. Keesokan harinya, Adam dinyatakan tidak bersalah terkait kematian Nyonya Parker, sehingga ia pun dibebaskan dan kembali ke gudang peternakan lebah miliknya. Tak lama berselang, Verona mendatanginya untuk menyampaikan permohonan maaf atas tuduhan yang sempat ia layangkan kepada Adam pada hari sebelumnya. Verona juga menjelaskan bahwa penyebab ibunya mengakhiri hidup adalah karena menjadi korban penipuan oleh sebuah perusahaan yang menyamar sebagai penyedia layanan antivirus. Perusahaan tersebut telah lama menjadi target penyelidikan FBI, namun tindakan tegas belum dapat diambil karena belum terdapat bukti yang cukup kuat. Mendengar penjelasan tersebut, Adam terdiam sejenak dan menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya Nyonya Parker. Setelah Verona meninggalkan tempat tersebut, Adam segera menghubungi mantan rekannya di agen Beekeeper. Dalam pembicaraan tersebut, Adam meminta bantuan untuk melacak alamat perusahaan antivirus yang beroperasi di kota ini. Tanpa sepengetahuan Verona maupun pihak lain, Adam bertekad untuk menindak tegas hingga tuntas para pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Nyonya Parker. Adam melakukan hal ini karena ia telah menganggap Nyonya Parker sebagai ibu kandungnya sendiri. Tak membutuhkan waktu lama, rekan Adam berhasil memperoleh alamat perusahaan tersebut dan segera memberikannya kepada Adam. Pada hari yang sama, Adam langsung mendatangi lokasi perusahaan itu sambil membawa 2 jerigen berisi bensin. Di lokasi tersebut, Adam sempat dihalangi oleh 2 orang penjaga. Namun dengan tenang dan tanpa kesulitan, ia berhasil melumpuhkan keduanya. Selanjutnya, Adam masuk ke dalam gedung dan melumpuhkan salah satu karyawan yang ada di sana. Ia kemudian menyampaikan peringatan keras kepada seluruh orang di tempat itu agar segera menghentikan praktik penipuan mereka, sembari menyiramkan isi 2 jerigen bensin ke sekeliling ruangan. Adam pun memberi ultimatum agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut jika tidak ingin kehilangan nyawa secara sia-sia. Pada saat yang bersamaan, Adam dihampiri oleh pria yang diketahui sebelumnya sebagai pelaku penipuan terhadap Nyonya Parker bersama beberapa pengawal pribadinya. Pria tersebut berusaha menghentikan aksi Adam, namun tanpa ragu, Adam bertindak brutal dan berhasil menyingkirkan seluruh lawannya. Setelah itu, Adam memperingatkan pria tersebut untuk segera meninggalkan tempat itu jika masih ingin mempertahankan nyawanya. Adam juga telah menanam sejumlah bahan peledak di dalam gedung tersebut dan sesaat setelah Adam keluar, ledakan pun terjadi.
Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan sosok pemilik perusahaan penipuan daring tersebut yang bernama Derek. Dalam adegan ini, Derek baru saja menerima laporan dari pria sebelumnya merupakan anak buahnya bahwa perusahaannya telah dibakar oleh seseorang yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar laporan tersebut, Derek menjadi sangat marah dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran guna menyingkirkan pria yang dikenal sebagai peternak lebah itu. Keesokan harinya, Adam tengah sibuk mengurus lebah-lebahnya. Namun setelah ia pergi, anak buah Derek bersama sejumlah pembunuh bayaran datang dan langsung merusak sarang-sarang lebah milik Adam. Setelah melakukan perusakan, mereka kemudian melacak keberadaan Adam dengan maksud untuk menghabisinya. Ternyata, Adam telah menyadari kedatangan para penjahat tersebut sejak awal. Sesampainya di sana, Adam langsung bertindak ganas dan berhasil menyingkirkan para pembunuh bayaran suruhan anak buah Derek dengan mudah. Let's go! Adam sengaja tidak menghabisi anak buah Derek, melainkan memilih untuk menyiksanya dengan cara yang brutal. Usai melampiaskan amarahnya, Adam pun meninggalkan gudang peternakannya dan pergi dari tempat tersebut. Adegan kemudian beralih kepada Verona, yang baru saja menerima kabar bahwa gudang milik ibunya telah terbakar. Setibanya di sana, Verona menemukan beberapa jasad yang telah hangus terbakar, dan tanpa sengaja ia menemukan kartu identitas milik salah satu pelaku. Berdasarkan temuan tersebut, Verona menyimpulkan bahwa dalang di balik pembakaran gudang ibunya adalah sang manajer beserta komplotannya. Sedangkan di gudang ini hanya ada Adam, sehingga semua kejadian ini pasti ada kaitannya dengan Adam. Adegan kemudian beralih kepada sang manajer, anak buah Derek, yang berhasil melarikan diri dari gudang peternakan milik Adam. Setelah merasa situasi cukup aman, ia menghubungi Derek, atasannya, dan melaporkan bahwa Adam terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pembunuh bayaran telah berhasil dilumpuhkan oleh Adam, bahkan dirinya sendiri harus kehilangan beberapa jari tangannya akibat peristiwa tersebut. Mendengar laporan tersebut, Derek langsung naik pitam dan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa sebenarnya sosok Adam. Namun sebelum anak buahnya sempat merespons, tiba-tiba Adam muncul dan langsung menyerang sang manajer. Ternyata, sejak awal Adam diam-diam telah membuntuti pergerakannya. Kemudian Adam mengikat tubuh sang manajer tersebut, dan inilah yang terjadi. Something. Oh, fuck, man! I got... The fuck, bro? Seluruh kejadian tersebut terdengar jelas oleh Derek melalui sambungan telepon yang masih aktif. Kemudian, Adam mengambil ponsel tersebut dan dengan tegas menyampaikan kepada Derek bahwa selanjutnya giliran dirinya yang akan menjadi target selanjutnya. Di sisi lain, diperlihatkan Verona yang sedang berada di kantor FBI. Ia sempat mencoba menelusuri identitas asli Adam melalui data internal, namun sayangnya upaya pencariannya tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, seorang rekannya memberitahukan bahwa tim kepolisian baru saja menemukan jasad sang manajer dalam keadaan terikat di dalam mobil milik Adam. Mendengar informasi tersebut, Verona semakin yakin bahwa semua peristiwa ini memiliki keterkaitan langsung dengan Adam. Adegan kemudian beralih kepada Derek, sang bos besar, yang tengah menceritakan seluruh permasalahan yang dihadapinya kepada ayah tirinya. Tak heran bila pihak FBI enggan mengambil tindakan terhadap perusahaan milik Derek, sebab ayah tirinya ternyata adalah mantan direktur utama FBI. Selain itu, Derek juga memiliki perlindungan yang sangat kuat karena ibu kandungnya merupakan Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih.
Kondisi tersebut menjadikannya seolah-olah kebal terhadap hukum dan memberinya kebebasan untuk bertindak sesuka hati tanpa takut apapun. Dalam adegan ini, terlihat sang ibu sedang menelepon ayah tiri Derek untuk menanyakan persoalan yang tengah dihadapi oleh putra mereka. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa Derek sedang diburu oleh seorang pria bernama Adam Clay yang diketahui berprofesi sebagai peternak lebah. Mendengar hal itu, sang ibu berpesan kepada ayah Derek agar memberikan perlindungan terbaik kepada putra mereka. Setelah itu, ayah tiri Derek menghubungi pimpinan agen Beekeeper untuk menanyakan apakah mereka mengenal sosok Adam Clay. Pemimpin agen tersebut menjelaskan bahwa Adam adalah mantan agen terbaik mereka yang kini telah pensiun. Menanggapi hal itu, ayah tiri Derek pun memerintahkan agar seluruh anggota Beekeeper dikerahkan untuk melenyapkan Adam. Ia menegaskan bahwa perintah tersebut berasal langsung dari Presiden Amerika Serikat, yang tak lain adalah istrinya. Adegan berpindah ke Adam yang sedang mengisi bensin. Tiba-tiba ia diserang oleh salah satu agen Beekeepers. Lalu, tiba-tiba, setelah pertarungan yang berlangsung cukup sengit, Adam akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dengan cara yang brutal. Beberapa jam kemudian, ayah tiri Derek kembali menghubungi pemimpin agen Beekeeper. Dalam percakapan tersebut, ia menyampaikan bahwa Adam masih hidup dan meminta agar dikirimkan lagi agen terbaik untuk menyingkirkannya. Namun, pimpinan Beekeeper menjawab bahwa tak satu pun anak buahnya bersedia menghadapi Adam lagi, karena mereka telah menyadari bahwa Adam berada di level yang jauh di atas mereka. Mendengar hal tersebut, ayah Derek langsung mendatangi pasukan tentara bayaran dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Adam. Ayah Derek juga menjelaskan jika Adam adalah mantan anggota Beekeeper sehingga mereka harus berhati-hati. Kembali pada Adam yang kini menuju markas salah satu anggota Beekeeper yang menyerangnya kemarin. Sesampainya di dalam, Adam langsung mengakses komputer untuk mencari informasi mengenai lokasi Derek. Adam pun berhasil melacak lokasi itu sehingga sekarang Adamlah yang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, kita akan diarahkan menuju gedung perusahaan trading yang ternyata juga dimiliki oleh Derek. Rupanya, aktivitas trading tersebut hanyalah sebuah kedok karena bisnis asli Derek adalah penipuan daring. Terlihat di luar gedung, yang dijaga dengan ketat oleh pasukan tentara bayaran suruhan ayahnya, serta beberapa anggota FBI. Tak berselang lama, Adam tiba dan dengan tenang melangkah masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan Derek. Adam kemudian menetralisir satu persatu anggota FBI yang menghadangnya. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga di lantai bawah, Adam segera melanjutkan pergerakannya ke lantai atas untuk mencari Derek. Namun, ternyata di lantai tersebut masih terdapat banyak tentara bayaran, sehingga pertempuran kembali tak terhindarkan. Pertempuran berlangsung cukup sengit dan memakan waktu, namun pada akhirnya Adam berhasil mengalahkan seluruh lawannya. You are a problem. Kemudian Adam menemui manajer di perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan Derek, bos mereka. Pada awalnya, manajer enggan memberikan informasi, namun setelah mengalami penyiksaan, akhirnya ia bersedia mengungkapkan bahwa Derek sedang berada di rumah bersama ibunya, yang saat ini menjabat sebagai presiden baru. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Verona datang beserta tim FBI sambil mengarahkan senjata kepada Adam. Namun, Adam berhasil melarikan diri sebelum sempat ditangkap. Sementara itu,
Diperlihatkan Derek dan ayahnya yang tengah berada di kediaman mereka. Pada saat itu, sang ayah baru saja menerima informasi bahwa seluruh tentara bayaran yang ia kirimkan telah berhasil dilumpuhkan oleh Adam. Menyadari situasi yang genting, ia pun meminta Derek untuk tetap berada di dalam rumah karena ia berencana mengerahkan seluruh anak buahnya yang tersisa guna memberikan perlindungan penuh terhadap Derek. Adegan kemudian beralih kepada Verona yang tengah mengikuti rapat bersama rekan-rekannya di FBI. Dalam pertemuan tersebut, Verona mengetahui bahwa Adam adalah sosok di balik serangkaian kekacauan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meskipun demikian, Verona memilih berpihak kepada Adam karena secara tidak langsung, Adam telah menyingkirkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Selain itu, Verona juga memperoleh informasi bahwa perusahaan penipuan tersebut dimiliki oleh Derek, yang ternyata merupakan putra dari presiden sekaligus direktur utama FBI. Sementara itu, ayah Derek tampak mengambil langkah lebih lanjut dengan kembali menyewa beberapa pembunuh bayaran guna melindungi putranya, meskipun area di luar telah dijaga secara ketat oleh pihak FBI. Di sisi lain, Adam berupaya menyusup ke kediaman presiden melalui saluran gorong-gorong. Ia kemudian bersembunyi di bawah kendaraan petugas keamanan, menyamar sebagai agen FBI guna memasuki area tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah berhasil masuk, Adam memasang sejumlah bahan peledak di sekitar luar rumah. Terlihat presiden sedang memarahi Derek setelah mengetahui bahwa putranya selama ini merupakan seorang penipu daring. Presiden merasa sangat dipermalukan karena jika hal tersebut diketahui oleh negara lain, reputasinya sebagai kepala negara dapat hancur. Menanggapi hal itu, Derek menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah ia lakukan sejak lama. Bahkan dana kampanye untuk pencalonan ibunya sebagai presiden juga berasal dari uang tersebut. Pada saat yang bersamaan, Adam berhasil menyusup ke dalam kediaman presiden. Tanpa disangka, Verona bersama rekan-rekannya juga berada di lokasi dan secara tidak sengaja melihat kehadiran Adam. Khawatir bahwa Adam berniat menyerang presiden, Verona segera memerintahkan tim FBI untuk menangkapnya. Setelah aksi kejar-kejaran yang berlangsung cukup lama, Adam akhirnya berhasil dipaksa ke posisi terpojok. Menyadari situasi tersebut, ayah Derek memerintahkan pasukannya untuk segera menyingkirkan Adam. Namun, secara tak terduga, Adam meledakkan bom yang sebelumnya telah ia pasang, berhasil menewaskan seluruh personel yang berada di luar area. Setelah itu, Adam kembali memasuki kediaman presiden. Di dalam, ia kembali dihadapkan pada sejumlah penjaga yang masih berjaga di area tersebut. Hingga pada suatu momen, Adam harus berhadapan langsung dengan seorang pembunuh bayaran suruhan ayah Derek yang tampak memiliki kemampuan bertarung yang sangat tangguh. You're just a man. Thank you. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Adam akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Namun, sesampainya di depan pintu, ia dihadang oleh ayah Derek yang mencoba menyuapnya dengan sejumlah uang. Adam menolak tawaran tersebut dan bahkan meremas tangan ayah Derek hingga membuatnya kesakitan. Pada saat yang bersamaan, presiden yang juga merupakan ibu dari Derek bersiap memberikan pernyataan kepada publik mengenai kejahatan putranya yang telah menipu banyak orang. Namun, Derek tidak terima dengan rencana tersebut dan justru menembak ajudan ibunya. Tak lama kemudian, Adam masuk ke ruangan. Merasa terdesak, Derek pun menyandra ibunya sendiri dan memerintahkan Adam untuk mundur. Pada saat yang bersamaan, Verona datang dan berusaha menengahi konflik antara Adam dan Derek.
Dalam situasi tegang tersebut, Adam mempertanyakan kepada Verona apakah dirinya berpihak pada pemerintah yang korup atau pada keadilan. Lalu, tiba-tiba, kemudian Adam melarikan diri melalui sebuah jendela yang mengarah langsung ke tepi pantai. Verona memilih untuk membiarkannya pergi karena ia menyadari bahwa Adam tidak bersalah dan hanya menjalankan tugas demi menegakkan keadilan. Adam pun berhasil meloloskan diri dan film pun berakhir.